Yo, halo semua. Ketemu lagi dengan gua di channel Ryan Kun Sensei. Pada kesempatan kali ini, gua akan ngelanjutin pembahasan gua tentang Isekai Apocalypse Minogra volume ketiganya. Ini adalah pembahasan part kedua gua yang membahas tentang light novel Isekai Apocalypse Minogra volume ketiga. Sebelum menonton video ini, gua nyaranin kalian nonton dulu pembahasan part pertamanya agar bisa nyambung sama yang gua ceritain di pembahasan part kedua ini. Kalian bisa mencek pada playlist gua yang berkaitan dengan Isekai Apocalypse Minogra atau bisa juga dengan mengklik link yang telah gua berikan di deskripsi. Langsung saja kita masuki alur ceritanya. Pada scene terakhir pembahasan part pertama sebelumnya, saat itu telah gua jelasin kalau Ato mendapatkan kabar dari Takuto tentang serangan dari salah satu jenderal Raja Iblis yang mendatangi Minogra. Nah, di sini akan gua lanjutin dari sini. Pada scene pertama pembahasan part kedua ini akan memperlihatkan saat dimana Takuto tengah melakukan diskusi berdua dengan Isla. Takuto saat itu membahas dengan Isla tentang strategi yang akan mereka laksanakan guna melawan serangan yang akan dilakukan oleh pasukan Jenderal Raja Iblis ke Minogra. Ternyata saat itu Takuto bisa mengetahui serangan yang akan mendatangi Minogra setelah mendapatkan pemberitahuan pada layar sistemnya. Nah, maka dari itu Takuto di sini mengundang Isla untuk membahas tentang bagaimana cara Minogra untuk melawan serangan yang akan datang. Nah, di sini diketahui kalau Takuto telah memerintahkan kepada Kapten Gia untuk mengungsikan para warga Dark F dari area yang kemungkinan akan mendapatkan serangan dari pasukan Jenderal Raja Iblis. Pada awalnya, Takuto berencana untuk melakukan sebuah strategi pengepungan dengan memanfaatkan larva-larva serangga yang dimiliki oleh Isla dengan jumlah tak terbatas. Ya, lu bayangin aja lah kalau seperti terperangkap dalam sebuah jebakan dan dipaksa harus melawan serangga-serangga dalam jumlah yang tak terbatas. Oh ya, di sini juga diketahui kalau Ato tak diikut sertakan dalam event penyerangan kali ini, yang dimana saat itu Takuto memerintahkan kepada Ato untuk menghabisi sisa-sisa dari pasukannya Ice Rock. Pada waktu itu Takuto dengan percaya dirinya telah berkeyakinan kalau Minogra akan memenangkan 100% pertempuran kali ini, dikarenakan karena ia memiliki sebuah analisis yang sangat jitu. Lalu pada waktu itu terjadi lagi sebuah obrolan antara Takuto dan Isla, yang dimana pada waktu itu Takuto berencana untuk mengubah strateginya. Takuto saat itu berpikir bagaimana jika seandainya melakukan sebuah level up kepada Isla dan memerintahkan Isla untuk turun tangan langsung meratakan semua pasukan musuh dan jenderalnya sekaligus. Saat itu Takuto juga mengatakan kalau Isla adalah unit hero yang paling pintar dan itu tidak mungkin dirinya akan kalah dari jenderal musuh. Nah, pada saat itu setelah mengatakan hal tersebut, Takuto pun langsung mengupgrade level dari Isla yang membuat level Isla setara dengan Ato saat ini. Nah, pada saat itu pun Isla mendapatkan level up yang dimana membuatnya mempunyai beberapa skill baru. Pada waktu itu pun Isla bilang kalau dirinya mendapatkan skill predasi dan juga skill telur parasit. Nah, pada waktu itu pun Takuto langsung mengatakan strategi yang dimaksud oleh dirinya dengan langsung mengirim Isla
tepat ke medan tempur. Lalu Isla yang mendengarkan perintah dari rajanya Takuto langsung setuju, dan ia berkata kalau dirinya bisa meratakan seluruh pasukan musuh sendiri. Lalu pada saat itu scene akan berganti, dan kali ini tepat memperlihatkan keadaan dari pasukannya Fleming. Saat itu terlihat kalau Fleming mengirim beberapa anak buahnya untuk mengintai dan mengumpulkan informasi soal Minogra. Nah, pada saat ini terlihat kedatangan dari 1.000 orang pasukan milik Fleming, yang dimana mereka saat itu terdiri atas Flame Knight dan juga Flame Mage. Lalu pada saat itu memperlihatkan saat dimana terdapat beberapa obrolan di antara pasukannya Fleming, yaitu Flame Knight dan juga Flame Mage ini. Intinya saat itu mereka tengah ngobrolin kalau Fleming sepertinya berambisi untuk menaklukkan Minogra tanpa membakar hutan. Lalu saat itu diketahui karena perintah untuk tidak membakar hutan inilah membuat mereka semua jadi lebih lambat untuk sampai ke Minogra. Kemudian scene akan berganti, yang dimana kali ini memperlihatkan saat dimana Flame Knight dan juga pasukan Flame Mage bertemu dengan pasukannya Minogra, yaitu 3 orang manusia burung. Pada saat itu terlihat keterkejutan dari pasukan Flame Knight dan juga Flame Mage karena mendapatkan kehadiran dari manusia burung yang memiliki kulit manusia. Nah, ketika itu pun pasukan Flame Knight dan juga Flame Mage langsung meluncurkan serangan mereka ke arah dari manusia burung. Akan tetapi saat itu mereka sangat terkejut dikarenakan karena serangan dari mereka sama sekali tak memiliki efek apapun kepada 3 orang manusia burung. Nah, pada saat itu pun karena merasa kalau serangan mereka sama sekali tak efektif, saat itu pun pasukan Flame Knight dan juga Flame Mage memutuskan untuk lari meninggalkan 3 orang manusia burung. Akan tetapi di tengah pelariannya tersebut, ketika itu pun mereka malah bertemu dengan Isla yang telah berevolusi. Saat itu terlihat oleh mereka sosok yang sangat mengerikan dengan rupa seperti serangga raksasa dengan memancarkan aura kegelapan. Pada waktu itu setelah kedatangan dari Isla, yang terjadi hanyalah sekedar pembantaian sepihak saja. Bahkan pada saat itu jumlah mereka yang mencapai ribuan tak berarti apa-apa di hadapannya Isla. Kemudian pada saat itu terlihat kalau Isla malah menggantung semua tubuh dari pasukannya Fleming di pepohonan. Setelah itu scene akan berganti lagi, yang dimana kali ini memperlihatkan kedatangan dari Fleming yang ternyata telah memperhatikan Isla di belakang. Nah, pada waktu itu pun Isla berkata, tak masalah bagaimana caranya Fleming memperhatikannya. Akan tetapi itu semua tak akan berguna banyak ketika bertarung nanti. Saat itu pun Fleming langsung memperkenalkan dirinya sebagai salah satu dari jenderalnya Raja Iblis. Dan saat itu pun Fleming bertanya kepada Isla tentang siapa namanya. Lalu menanggapi pertanyaan dari Fleming, Isla saat itu berkata kalau dirinya adalah Isla dan saat ini dia diutus oleh rajanya untuk menghancurkan Fleming. Kemudian pada waktu itu Fleming pun tertawa. Ia pun tak berpikir kalau dirinya akan diremehkan seperti ini setelah Ice Rock dikalahkan. Fleming saat itu berkata kalau sebaiknya dirinya tak diremehkan seperti ini oleh Isla dan juga Raja Minogra. Itu dikarenakan karena dirinya jauh lebih kuat daripada Ice Rock yang telah dikalahkan. Akan tetapi saat itu bukannya malah takut. Dengan ekspresi arogan, Fleming
bahkan memprovokasi Isla dan juga Raja Minogra. Flemin saat itu juga menambahkan kalau sepertinya Minogra hanya memiliki raja yang pengecut karena dia mengirim seekor serangga untuk menghadapi Flemin. Mendengarkan provokasi dari Flemin, saat itu pun terlihat kemurkaan dari wajahnya Isla dikarenakan dia sama sekali tak suka Flemin yang menyebut Takuto seperti pengecut. Nah, pada saat itu pun terlihat Isla yang memerintahkan kepada para larva serangganya untuk langsung menyerang Flemin. Ketika itu pun Flemin terlihat dikerubungi oleh semua larva serangga dari Isla, yang dimana ketika itu pun Flemin terlihat terkepung. Akan tetapi saat itu Flemin langsung mengeluarkan skillnya, yang dimana dirinya langsung dikelilingi oleh kobaran api. Nah, saat itu pun Flemin langsung membakar serangga-serangga yang tadi mengelilinginya. Kemudian saat itu pun Shin akan memperlihatkan saat dimana duel Isla dan juga Flemin terjadi. Yang terlihat ketika itu pun awalnya duel tersebut sangat sengit. Pada saat itu dengan nada arogan Flemin berkata kalau ia akan membakar semua yang ada di sini, baik itu Isla dan juga kerajaan yang ada di depannya ini, yaitu Minogra. Akan tetapi setelah beberapa saat, ketika itu pun terlihat kalau Isla jauh lebih kuat daripada Flemin. Lu bayangin aja, Isla mendapatkan buff mana yang tak terbatas ketika dirinya berada di kawasan hutan Minogra, dan juga dia bisa mensummon larva serangga dengan jumlah yang tak terbatas. Walaupun larva serangga ini juga sangat menguras mana, akan tetapi saat ini Isla berada di Minogra, yang dimana dia mendapatkan buff regenerasi mana yang tak bisa habis. Pada saat itu terlihat kalau Flemin mulai merasa panik, dan ia tak menyangka kalau serangan dari dirinya sama sekali tak bisa melukai Isla. Ditambah saat itu pun terlihat kalau Isla bisa memanggil serangga dengan jumlah yang seperti tak terbatas. Sebenarnya pada saat itu terlihat kalau Flemin juga bisa melakukan skill summon untuk memanggil anak buahnya. Akan tetapi pasukannya tersebut sama sekali tak berarti apa-apa bagi Isla selain menjadi makanannya. Nah, di sini lu bisa bayangin kalau lu harus menghadapi sebuah tank dengan peluru yang tak terbatas dan bisa meluncurkan serangan tanpa batas. Pada saat itu terlihat kalau Isla langsung mengejek Flemin dikarenakan Flemin sepertinya nggak berdaya buat melawannya. Begitulah kira-kira strategi sempurna dari Isla, yang dimana dirinya sama sekali nggak memberi musuhnya kesempatan apapun buat menang. Pada waktu itu Shin akan berganti kepada saat di mana Isla berhasil membinasakan Flemin. Akan tetapi pada waktu itu terjadi sesuatu yang gak diduga oleh Isla. Entah mengapa pada waktu itu terlihat kalau Isla malah terkurung di situ oleh sebuah penjara dimensi. Ketika masih bingung, saat itu Isla dikagetkan dengan kedatangan tiba-tiba oleh duo kembar, yaitu Maria dan Karya. Maria dan Karya saat itu tiba-tiba diteleport untuk langsung berpindah di sisinya Isla. Pada waktu itu pun Isla bertanya kepada si kembar, kenapa bisa mereka tiba-tiba dipindahkan ke sini. Akan tetapi Maria saat itu berkata kalau sepertinya mereka tiba-tiba dipindahkan ke sini oleh sesuatu yang gak mereka ketahui. Nah, saat itu pun ketika Isla mengobrol dengan duo kembar, ketika itu terlihat kalau sepertinya Flemin malah bangkit kembali. Flemin yang pada waktu itu telah dipenggal
malah berdiri lagi tubuhnya dan mengatakan kalau dia akan membalas dendam kepada Isla. Nah, saat itu Isla pun berkata kalau ia yakin telah memenggal kepalanya Flemin. Akan tetapi kenapa bisa Flemin hidup lagi sekarang? Flemin saat itu malah langsung tertawa. Dirinya berkata ia memang benar telah mati. Akan tetapi di sini dia akan membalas dendam setelah kematiannya. Nah, saat itu Flemin tertawa dengan sangat arogan, yang dimana dia langsung mengatakan kalau ia akan merenggut orang paling penting bagi Isla. Nah, pada waktu itu dua kembar tiba-tiba berjalan maju mendekati Flemin. Entah kenapa mereka sama sekali tak bisa menolak hal tersebut. Tentu saja melihat adegan seperti itu, dua kembar langsung ketakutan. Mereka meminta tolong kepada Isla untuk menyelamatkannya. Tentu saja saat itu Isla berniat untuk menyelamatkan dua kembar. Akan tetapi ketika Isla mendekati dua kembar, Isla malah diserang oleh sebuah energi tak terlihat. Nah, ketika melihat Isla yang seperti kebingungan dengan semua yang terjadi, Flemin saat itu jelasin kalau ia akan membinasakan dua kembar dan Isla sama sekali tak akan bisa mengganggunya. Flemin saat itu menambahkan kalau ia akan meledakkan dirinya sendiri dan juga akan mengikut sertakan dua kembar dalam ledakan itu. Nah, pada saat itu Sin akan beralih lagi di sisinya Isla. Terlihat saat itu Isla sepertinya sangat kewalahan karena harus menghindari serangan dari kekuatan tak terlihat. Akan tetapi saat itu Isla mengatakan kepada dua kembar kalau ia akan menyelamatkan mereka berdua, tak peduli bagaimana caranya. Di dalam pikirannya Isla berpikir kalau ini adalah hal yang di luar kendalinya, dikarenakan dia bahkan gak bisa menghubungi Takuto. Menurut pikiran Isla, sepertinya dunia ini menghendaki dirinya untuk mati, dikarenakan kalau dirinya masih hidup, kemungkinan besar Minogra akan terhambat kemajuannya. Nah, pada saat itu pun Isla berpikir kalau sepertinya ia akan mengorbankan dirinya saat ini untuk menyelamatkan si kembar, dikarenakan ia percaya kalau suatu saat nanti Takuto akan menemukan cara untuk membangkitkannya lagi. Nah, pada waktu itu pun terlihat sebuah ledakan yang terjadi, dan saat itu terlihat kalau dua kembar juga terkena ledakan tersebut. Terlihat saat itu kalau ledakan tersebut sangat dahsyat, akan tetapi karena ditutup oleh ruang dimensi lain, maka ketika itu keadaan di sekitar Minogra tak menyadari ledakan tersebut. Nah, pada saat itu pun Sin akan berganti. Kali ini di sisinya Ato. Ketika itu terlihat kalau Ato dan Penatua Moltar telah melaksanakan tugas dari Takuto, yaitu untuk membantai semua monster yang tadi lari ketika menyerang Dragontan. Akan tetapi pada waktu itu Ato malah tiba-tiba mengamuk. Dirinya langsung mengeluarkan aura kegelapan yang langsung membuat sekitarnya terkejut. Nah, pada saat itu karena melihat Ato yang tiba-tiba marah, Penatua Moltar pun bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Ato tiba-tiba marah? Pada waktu itu Ato jelasin kalau sepertinya salah satu pahlawan dari Minogra, yaitu Isla, telah mati. Tentu saja mendengarkan hal tersebut, Penatua Moltar langsung kaget, dikarenakan karena ia tak percaya kalau Isla telah dibunuh. Nah, sekianlah pembahasan gua kali ini yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Minogra volume ketiganya. Dan ini adalah pembahasan part keduanya. Terima kasih telah menonton dan harap untuk selalu mendukung
channel ini.